Halo semua, perkenalkan nama saya Fikri Adi Prasetyo dengan NIM 2021 DB 015. Di sini saya akan membahas tentang pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan. Yang pertama tentunya kita tahu bahwa berkebun adalah suatu kegiatan yang disenangi oleh sebagian orang. Selain dijadikan sebagai hobi, berkebun juga dapat menghasilkan keuntungan dan pastinya menyehatkan untuk tubuh manusia. Pemerintah pun memiliki aturan untuk sektor perkebunan tersebut yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2014 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, yang artinya sektor perkebunan dikenakan pajak atas bumi dan atau bangunan. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan atau bisa disebut PBB 2, dan bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau bisa disebut PBB P3. Dasar pengenaan atas pungutan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pungutan atas pajak bumi dan bangunan dapat disebut juga sebagai nilai jual objek pajak atau NJOP dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan pungutan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menkenkeu. Namun setiap daerah memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP yang berbeda-beda, dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan tersebut. Yang kedua, letak bangunan. Yang ketiga, ada rekayasa. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Yang kelima, pemanfaatan. Dan keenam, peruntukan bangunan tersebut. Objek pajak. Objek pajak PBB perkebunan adalah bumi dan atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan tersebut yaitu usaha budidaya tanaman perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan untuk budidaya atau IUPB, dan usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil perkebunan yang diberikan izin usaha perkebunan atau IUP. Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Yang pertama, wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang mempunyai hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha. Dan yang kedua, wilayah di luar hak guna usaha atau yang sedang dalam proses mendapatkan hak guna usaha yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Objek pajak bumi. Objek pajak bumi yang dimaksud, yang pertama, area yang digunakan PBB perkebunan. Areal produktif, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang telah ditanami tanaman perkebunan. B. Areal belum produktif, areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang belum ditanami tanaman perkebunan, meliputi areal yang belum diolah,
areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami, dan areal pembibitan. C. Areal tidak produktif. Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perkebunan. D. Areal pengamanan. Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman kegiatan usaha perkebunan. E. Areal emplacement. Areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya. Selain karena areal di atas tidak dikenakan PBB perkebunan atau berupa areal lainnya. Objek pajak bangunan. Objek pajak bangunan yang dimaksud merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Subjek pajak. Subjek pajak untuk PBB perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dari atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan atas objek pajak PBB perkebunan. Dengan kata lain, subjek pajak tersebut adalah wajib pajak PBB perkebunan. Sebagai wajib pajak PBB perkebunan memiliki beberapa kewajiban pelaporan. Yang pertama, surat pemberitahuan objek pajak PBB perkebunan atau SPOP adalah surat laporan berupa data objek pajak PBB perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang kedua, lampiran surat pemberitahuan objek pajak PBB perkebunan atau LSPOP adalah formulir untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB perkebunan. Cara menentukan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Terdapat 3 tahap yang dilakukan dalam menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, menetapkan nilai jual objek pajak. Definisi dari nilai jual objek pajak sendiri merupakan besarnya harga atas objek baik bumi maupun bangunan, atau dapat dikatakan pula sebagai harga untuk properti tanah dan bangunan. Sebelum menghitung berapa besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan, maka langkah pertama harus mengetahui dahulu berapa harga dari tanah dan bangunan tersebut. Yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak atau NJKB. Nilai jual kena pajak merupakan suatu dasar dari penghitungan pajak bumi dan bangunan sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak yang terutama. Berikut ini merupakan ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak atau NJKP yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201 KMK 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar penghitungan ke pajak bumi dan bangunan. Yang pertama 40% untuk perkebunan, 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan. Sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar dan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Kembali mengacu pada uraian keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka untuk menghitung nilai jual kena pajak adalah dengan mengalihkan presentasi nilai jual kena pajak tersebut dengan nilai jual objek pajak. Rumusnya adalah NJKB sama dengan persenan NJKB dikali NJOB. 3. Menghitung pajak bumi dan bangunan. Setelah mengetahui nilai jual objek pajak dan nilai jual kena pajak, maka dapat langsung menghitung pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan rumus berikut ini. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKB. Dasar hukum atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 48 PMK 03 2021
tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak bumi dan bangunan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD). Pemerintah resmi menaikkan tarif PBB atau tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Merujuk pasal 41 UU HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%, sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan, produksi pangan, dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah di masing-masing daerah. Contoh perhitungan, PT Sawit Seberang, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara, memiliki atau menguasai atau mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut. Tanah, 1 areal kebun. Yang pertama ada usia tanaman 2 tahun dengan luas 1000 hektar dengan nilai dasar tanah atau NDT-nya adalah 1.700 per meter persegi dan SIT-nya atau tanaman belum menghasilkan sebesar Rp22.966.086 per hektar. B. Tanaman sudah menghasilkan sebesar 300 hektar. Nilai dasar tanah atau NDT-nya sebesar Rp1.700 per meter persegi dan SIT-nya atau tanaman menghasilkan sebesar Rp35.714.709 per hektar. Lalu yang kedua ada areal emplacement. Ada kantor sebesar 0,5 hektar dengan NDT-nya sebesar 14.000 per meter persegi dan gudang 1 hektar dengan NDT 10.000 per meter persegi. Dan C, pabrik dengan 2 hektar, NDT-nya sebesar 10.000 per meter persegi. Lalu ada bangunan, yang pertama ada kantor sebesar 500 meter persegi dengan nilai bangunan Rp700.000 per meter persegi. Ada gudang dengan besar 1.000 meter persegi dengan nilai bangunannya Rp505.000 per meter persegi. Dan 3 pabrik dengan besar 4.000 meter persegi dengan nilai bangunan Rp365.000 per meter persegi. Maka hitung PBB atas perkebunan tersebut bila NJO PTKP-nya adalah sebesar 10 juta. Yang pertama kita akan menghitung di bagian buminya. Dengan usia tanaman 2 tahun, 100 dikali 10.000 dikali 1.700 yang akan menghasilkan 1.700.000.000. Dan SIT atau TBM2 dengan 100 dikali Rp22.966.086 yang akan menghasilkan Rp2.296.608.600. Dan tanaman yang sudah menghasilkan 300 dikali 10.000 dikali 1.700 yang akan menghasilkan Rp5.100.000. Dan yang selanjutnya ada SIT TM1 dengan 300 dikali Rp35.714.709 yang akan menghasilkan Rp10.714.412.700. Lalu ada kantor 0,5 dikali 10.000 dikali 14.000 yang akan menghasilkan Rp70 juta. Gudang dengan 1 dikali 10.000 dikali 10.000 yang akan menghasilkan 100 juta. Dan pabrik dengan 2 dikali 10.000 dikali 10.000 yang akan menghasilkan 200 juta. Dari perhitungan di atas kita akan mendapatkan total nilai bumi sebesar Rp20.181.000.000
Rp21.300 dan akan mendapatkan total luas areal objek pajak sebesar Rp4.035.000. Nilai bumi per meter persegi Rp5.000. 1. Nilai NJOP per meter persegi dengan Rp5.000. Kelas 081 dengan pengelompokan nilai jual bumi per meter persegi sebesar Rp4.900 sampai dengan Rp5.100 dan NJOP sebesar Rp5.000 berdasarkan PMK nomor 113-PMK.03/2014. Lalu kita akan menghitung bagian bangunan. Di kantor sebesar 500 dikali 700.000 akan menghasilkan 350 juta, dan gudang 1000 dikali 505.000 yang akan menghasilkan 505 juta. Pabrik 4.000 dikali 360.000 sama dengan 1.460 juta. Dari nilai di atas kita akan menjumlahkannya dengan total nilai bangunan sebesar Rp2.315 juta. Total luas areal objek pajak bangunan sebesar Rp5.500. Nilai bangunan per meter persegi Rp420.909 dan NJOP bangunan per meter perseginya Rp429.000. Dan yang terakhir kita akan menghitung PBB terutangnya. Dengan nilai yang kita dapatkan di atas, NJOP buminya adalah Rp4.035.000 dikali 5.000 yang akan menghasilkan Rp20.175 juta. Dan NJOP bangunan Rp5.500 dikali Rp429.000 yang akan menghasilkan Rp2.359.500.000. Dan jumlah NJOP-nya adalah Rp22.534.500.000 yang akan dikurangi NJOP kena pajaknya sebesar 10 juta dan akan menghasilkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesar Rp2.534.500.000. Lalu ada NJKP sebesar 40% dikali NJOP yang akan menghasilkan Rp9.800.000 dan PBB terutang sebesar 0,5% dikali NJKP yang akan menghasilkan Rp45.049.000. Jadi PBB perkebunan milik PT Sawit Seberang adalah Rp45.049.000.